Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan jajaran pemerintah daerah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu Panglima TNI Agus Subianto mengklaim telah mengirimkan 1.000 penyuluh ke wilayah Sumatera untuk edukasi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan. Setelah dikumpulkan, Tito meminta agar masyarakat diberikan pengetahuan tentang larangan membakar kawasan hutan termasuk lahan. Menurut Tito, jika setelah diberikan edukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak agar penegak hukum untuk bertindak tegas dengan memprosesnya secara hukum. Untuk itu mungkin dari teman-teman Pemda, kemudian dari kepolisian, dari TNI, Pak, jajaran teritorial sampai ke garis terdepan di tingkat polsek, koramil, kecamatan, kepala desa, babinsa, Kamtibmas, betul-betul mengumpulkan masyarakat yang biasa untuk membakar 2 hektar itu atau yang biasa disuruh-suruh itu. Nah, ini dikumpulkan, di move dikit, di bluffing supaya mereka mentaati. Kalau nggak akan melakukan penegakan hukum yang tegas gitu, Pak. Sementara itu menurut Panglima TNI Agus Subianto, sejak terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, TNI sudah mengirimkan 1.000 orang penyuluh. Para penyuluh akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan dan hutan. 1.000 orang penyuluh dari pusat nanti akan, dan sudah digeser, sudah mulai datang ke Riau dan ke Kalimantan, Pak. Secara bertahap 1.000 orang sudah kita siapkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Tengah kian meluas, titik api terus bermunculan. Kebakaran hutan dan lahan juga melanda 2.894 titik panas di 10 provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi lokasi dengan titik panas terbanyak. Kebakaran hutan dan lahan juga sudah melanda Provinsi Papua. BMKG mencatat hingga 23 Agustus, titik panas di 6 provinsi Papua mencapai 2.890 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau. Ditegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 490 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan tak hanya berdampak pada manusia dan pepohonan, tapi juga berdampak pada satwa liar. Tak sedikit satwa yang menderita akibat amukan si jago merah yang melahap ekosistem mereka.
Rekaman kamera amatir warga pun mengabadikan nasib para satwa. Rekaman kamera amatir warga menunjukkan bangkai seekor piton dalam kebakaran hutan yang diduga terjadi di Kalimantan. Ular malang itu ditemukan dalam kondisi membatu dan hangus akibat kebakaran hutan yang melanda habitat alaminya. Ular piton itu tidak sempat melarikan diri dari kobaran api. Rekaman warga lainnya menunjukkan bangkai seekor induk ular yang mati terpanggang. Ironisnya, sang induk ular tampak sedang memeluk telur-telurnya saat kebakaran hutan melanda. Bangkai induk ular ditemukan warga saat api sudah padam. Sementara itu, nasib sigung ini masih cukup beruntung. Hewan yang dikenal mampu menyemprotkan cairan berbau ini berhasil menyelamatkan diri dari kepungan asap hasil kebakaran hutan. Namun hewan itu tampak panik dan kebingungan melarikan diri. Warga lainnya juga menemukan seekor anak kucing hutan yang tampak panik menyelamatkan diri seorang diri di tengah hamparan lahan yang telah terbakar. Dalam video yang beredar, induk si anak kucing hutan disebut sudah tidak ditemukan dan diduga turut menjadi korban kebakaran. Warga pun mengevakuasi anak kucing hutan itu. Kalimantan juga menjadi habitat alami bagi satwa khas Indonesia, yakni orangutan. Dalam sebuah video terlihat petugas dan relawan bahu-membahu mengevakuasi seekor orangutan dewasa dan bayi orangutan. Ada momen paling mengharukan ketika sang orangutan dewasa mencium dan mengusap lembut kepala si bayi yang sedang digendong relawan, seolah memberikan pelukan terakhir dan berusaha saling menguatkan di tengah trauma kehancuran rumah mereka. Hal ini menjadi simbol tragis dari dampak destruktif kebakaran hutan yang merupakan ancaman serius bagi satwa liar, menghancurkan ekosistem, dan mengancam kelangsungan hidup banyak spesies. Ini yang paling terbesar sudah. Pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo mengeluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Sementara jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Dia tuh maunya yang besar. Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ispa, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu, para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Nah, kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, lebih dari 9.000 rumah warga rusak. Bencana juga berdampak pada kerusakan 294 fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk akses jalan dan pasokan air bersih. Dari data BPBD tercatat 9.644 rumah warga rusak akibat gempa di Nagekeo, 3.218 rumah diantaranya rusak berat. Ya, seperti inilah yang Anda saksikan pemirsa ya, kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakannya tepatnya di Nagekeo NTT, di mana bangunan ambruk, atap yang sudah roboh, kemudian ya fondasi bangunan juga banyak yang sudah hancur. Sementara ini warga harus tinggal di pengungsian yang dipersiapkan. Kita lihat jalanan juga rusak, infrastruktur masyarakat juga mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Nagekeo NTT. Sementara itu, rentetan gempa bumi masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 7.000 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG masih terus memantau perkembangan aktivitas gempa susulan di wilayah NTT. Tercatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan hingga 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Ada 141 dirasakan gempa susulan pemirsa di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan terjadi hingga hari ini berarti sudah ada 7.029. Setelah gempa utama beberapa hari yang lalu 7,7 magnitudo yang terjadi pada 15 Agustus. Masyarakat diminta waspada menghadapi aktivitas situasi seperti sekarang, gempa susulan yang masih berlangsung, serta menjauhi bangunan rumah yang rusak akibat guncangan gempa. Para pengungsi yang sebelumnya menempati Gor Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Ini kita bisa lihat warga yang mulai membereskan pakaian dan beberapa perlengkapannya ya setelah 9 hari bertahan. Sebagian warga dari total 237 jiwa yang mengungsi di Gor Samador Maumere NTT mulai berangsur kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan mereka pulang ini satu demi satu bertahap dan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan masih bisa ditinggali dan masih aman untuk ditempati. Meski begitu, seluruh warga tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan karena masih terjadi di beberapa titik wilayah di NTT gempa susulan dengan intensitas yang kecil. Terima kasih. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu kan sempat viral ya Camat Lambaleda yang protes terkait jumlah bantuan yang tidak sesuai. Nah, Kepala BNPB merespon bahwa sebagai aparat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di tengah masa-masa yang sulit. Ini adalah video viral di Posko Logistik Damer, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Jadi camat berdebat dengan petugas BNPB memintanya untuk menandatangani berita acara serah terima barang. Sementara bantuan yang diterima dianggap jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan warga. Ditambah lagi bantuan yang diterima di posko logistik tak sebanyak yang disampaikan pejabat-pejabat BNPB dalam laporan. Lantas ungkapan amarah itu ditanggapi oleh Kepala BNPB Soeharyanto. Ia menyebut bahwa sebagai aparat harus bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, kita sebagai aparat mungkin juga manusia biasa, tentu saja juga tidak sempurna dan kami juga tidak memperpanjang itu, tapi ini bagi yang lain lah, bagi kita semua sebagai aparat negara, mau ASN, polisi, TNI, ya jangan sampai itu terulang lagi. Kita harus bisa menunjukkan di tengah-tengah tekanan kerja, di tengah-tengah beban kerja, ya kita harus bisa menunjukkan kalau aparatnya kayak gitu gimana masyarakatnya. Seberat-beratnya kita, ya kita harus menunjukkan contoh teladan bagi masyarakat. Bahwa masyarakat boleh sedih, boleh mengeluh, tapi aparat nggak boleh. Aparat harus bisa menunjukkan masyarakat apapun yang terjadi, kita bisa tetap sabar, tetap tabah, dan tetap semangat.
Ya, informasi berikutnya, jalur Trans Flores ND Bajawa yang sempat terputus akibat tertimbun longsor karena gempa kini sudah ditangani sementara dan mulai kembali beroperasi secara fungsional sehingga aktivitas warga yang menggunakan kendaraan sedikit demi sedikit membaik. Pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, sejumlah infrastruktur hancur. Salah satunya jalur Trans Flores ND Bajawa yang tertimbun longsor hampir 30 meter. Lumpuhnya salah satu akses penting di Flores tersebut membuat aktivitas warga dan distribusi logistik korban gempa terhambat. Sebagai upaya pemulihan, sebanyak 3 unit alat berat ekskavator diterjunkan ke lokasi untuk memindahkan material longsor yang menutupi jalan. Usai tahap pemulihan yang berjalan selama 3 hari, jalan tersebut kembali dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bertahap. Tidak hanya menimbun jalan, material longsor akibat gempa juga menimpa jalur kabel serat optik yang mengakibatkan gangguan jaringan komunikasi di koridor Ende dan Nagikeo. Saat ini, petugas memastikan struktur tebing tetap kuat guna mencegah longsor susulan akibat guncangan gempa.